Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Haleluya, Yesus kita tetap luar biasa. Satu tanda, satu bukti bahwa sore hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, supaya ibadah kita sore hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhanku Yesus, haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, mulia, kebesaran, keagungan kami persembahkan kepada Bapa di surga. Bapa yang kami puji, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Sore hari ini Tuhan, kami naikkan puji syukur kepadamu karena kemurahan Tuhan. Sore hari ini Tuhan boleh izinkan kami untuk kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk berbuat bakti kepadamu ya Bapa. Itu sebabnya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami sore hari ini Tuhan, untuk kami boleh menghadap kepada Tuhan, untuk kami boleh memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani sore hari ini. Mari Roh Kudus urapi setiap hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan sore hari ini. Biarlah lewat hamba-Mu, oh haleluya, kami yang dilayani boleh mendapatkan berkat kekuatan yang daripada Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin ibadah kami ini dari awal hingga jumpa tamatnya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Terpuji-puji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah ya Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Terima kasih ya Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat sore hari ini, di mana Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Lewat pujian dan penyembahan, kami percaya Tuhan sudah melawat kami. Dan sebentar saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Kau berkarya, baik hamba yang menyampaikan maupun setiap yang mendengarkan, biar kami semua boleh menerima hikmat yang sama untuk mengerti kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus berkarya sampai pada akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sore hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, tentang kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tema Paskah kita nanti. Jadi sepanjang bulan Maret ini kita akan belajar tentang tema ini. Kita akan merenungkan tentang tema ini. Ya. Kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Ayat emas yang kita baca untuk menjadi bahan renungan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Bapak Ibu Saudara, sudah saya katakan tadi bahwa ini akan menjadi tema kita selama bulan Maret ini sampai nanti kita memperingati Paskah. Ya. Ayat mas yang kita baca tadi ya, adalah satu ayat yang mengingatkan kita tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Ya. Memang kita membaca dari ayat 16 saja, tapi tidak ada salahnya dan sangat perlu bagi kita untuk membaca dari ayat 1 ya. Injil Yohanes pasal 1 dari ayat 1 itu Yohanes menjelaskan tentang eksistensi Allah ya. Supaya kita dapat memahami secara keseluruhan dasar dari tema kita. Bapak Ibu Saudara, menurut saya ini adalah sebuah tema yang sangat bagus.
Karena tema ini sesungguhnya sedang menjelaskan betapa Allah itu mengasihi umat manusia dan tidak menghendaki kebinasaan akibat dosa. Dan sekaligus manusia dalam pergumulan hidupnya tetap mendapat pertolongan dan penyertaan dari Allah dalam segala hal. Dengan kata lain, saya ingin menyampaikan bahwa hidup kekristenan semata-mata adalah karena anugerah Allah, karena inisiatif Allah. Ya. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari, lewat tema ini kita diingatkan bahwa hidup kita semata-mata adalah karena anugerah Allah. Itu penting untuk kita catat di dalam diri kita. Penting untuk kita ingat di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dan anugerah ini adalah karena ada inisiatif Allah untuk mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu Allah menghendaki supaya manusia itu berelasi dengan Allah menurut cara yang dikehendakinya. Ya. Untuk tujuan inilah Allah berkenan menyatakan diri kepada manusia, supaya manusia dapat mengenal Allah. Jadi Allah menyatakan kasih-Nya, Allah berinisiatif untuk mengasihi manusia, dan Allah menyatakan kasih karunia-Nya, sekaligus di dalamnya Allah menghendaki manusia berelasi dengan Allah, punya hubungan dengan Allah. Karena kasih karunia itu akan bisa terjadi dan kita alami ketika kita berelasi dengan Allah. Ada hubungan dengan Allah. Ada hubungan yang baik dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, untuk dapat mengenal Allah, Alkitab memberikan satu penjelasan. Ya. Di dalam Perjanjian Lama, keberadaan Allah pada awalnya disampaikan oleh para nabi, yang notabene telah mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Para nabi menyampaikan perintah dan peraturan Allah, bahkan hukuman Allah jika melakukan pelanggaran. Sehingga pada akhirnya umat manusia tahu dan memahami bahwa ada pribadi Allah yang berkuasa, agung dan mulia, pencipta dan pengatur alam semesta. Ya, namun pada zaman Perjanjian Lama, manusia sangat terbatas untuk dapat mengenal Allah. Hanya para nabi atau orang tertentu saja. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Nah, cara Allah memperkenalkan diri, menyatakan diri dalam Perjanjian Lama kurang lebih seperti itu. Ya. Berikutnya, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Allah menyatakan diri lebih spesifik dan terang, yaitu menjadi manusia, menjadi daging, atau ditulis dalam bahasa aslinya shark. Ya, secara daging seperti kita, manusia secara natur seperti kita, melalui kehadiran Yesus Kristus. Ya, itu cara Allah menyatakan diri secara lebih terang, sehingga dia dapat dikenal. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ini, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia pada hakikatnya adalah Allah. Ya. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai seterusnya, ya, sampai ayat 18 itu,
kita melihat sebuah penegasan yang diberikan oleh Rasul Yohanes. Ya, untuk menegaskan itu Rasul Yohanes menjelaskan beberapa hal mendasar. Ini saya awali dari tentang Allah menyatakan diri, supaya kita nanti masuk di tema kita sudah paham bahwa kalimat itu ada, ya, kasih karunia demi kasih karunia ada, itu karena ada kronologisnya, ada penyebabnya, ada sumbernya, ada pribadi yang menyebabkan itu terjadi. Ya, saya ulang sekali lagi, untuk menegaskan tentang pernyataan diri Allah di dalam Yesus Kristus, Yohanes memberikan penjelasan, beberapa penjelasan yang mendasar berikut ini. Ya, ayat 1, Yohanes mengatakan begini, firman atau logos itu adalah Allah. Dari ayat 1 itu kita dapat kalimat itu, firman itu adalah Allah. Hal yang kedua, di ayat 3 ada kalimat yang mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Lalu ayat yang keempat ada kalimat yang mengatakan dalam Dia ada hidup. Ayat yang ke-14 dikatakan firman atau logos itu menjadi manusia. Kai hologos sarx egeneto, menjadi daging sama seperti kita. Lalu di ayat 15 Yesus mengatakan Dia telah ada sebelum manusia ada. Ini bicara praeksistensi Yesus. Dia ada sebelum manusia ada, karena memang pada hakikatnya Dia adalah Allah. Lalu ayat 18 Yohanes mencatat Dia menyatakan Allah. Bapak Ibu Saudara, penjelasan Rasul Yohanes yang begitu rupa juga dari keseluruhan kitab Yohanes kalau kita mau baca adalah bertujuan supaya manusia itu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Tujuan Yohanes hanya ingin memberi penegasan bahwa Allah yang transenden itu sudah hadir ke dunia melalui hadirnya Yesus Kristus secara daging, secara manusia. Hal sangat penting dan menarik untuk kita renungkan di sini adalah sebuah karakter atau sifat ilahi yang ditunjukkan, yang ditulis oleh Rasul Yohanes dari Kristus sebagai anak tunggal Bapa adalah di ayat 14 itu ditulis demikian. Penuh kasih dan kebenaran. Karena Yesus menyatakan Allah, Yesus adalah Allah, secara otomatis ada karakter ilahi di dalamnya. Sebuah karakter atau sifat yang hanya ada pada diri Allah. Apa itu? Penuh kasih dan kebenaran. Saya pikir kalau kita mau membahas kata ya kepenuhannya, kalau kita baca di ayat 16, itu kurang lebih bicara tentang ini, bahwa Yesus itu adalah pernyataan dari Allah itu sendiri. Ya, secara sederhananya seperti itu. Sehingga secara otomatis sebagai Allah Dia memiliki karakter atau sifat penuh kasih dan kebenaran. Ayat 14 ini Bapak Ibu Saudara juga terkait erat dengan ayat emas yang sore hari ini kita baca, kita pelajari. Ayat 16 tadi saya ulang baca, dikatakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ada keterkaitan dari ayat 14 dan ayat 16 ini, di mana dalam kedua ayat ini kita diyakinkan Bapak Ibu Saudara bahwa sumber kasih karunia itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa untuk mengalami kasih karunia demi kasih karunia, maka kita harus memiliki iman di dalam Kristus. Sebab Kristus adalah Allah yang menyatakan diri, Allah yang hadir ke dalam dunia. Ya. Lebih jauh kita akan belajar beberapa hal penting. Ya. Yang pertama Bapak Saudara,
Yang pertama, Allah yang berinisiatif. Ya. Ini poin-poin yang saya bagikan dari tema ini. Allah yang berinisiatif. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui dan percayai bahwa segala rencana agung Allah untuk manusia adalah berawal dari inisiatif Allah yang mengasihi manusia. Inisiatif yang keluar karena kasih ini menggerakkan Allah untuk melakukan karya bagi manusia. Jadi inisiatifnya, idenya untuk mengasihi itu berangkat dari Allah, muncul dari Allah sendiri. Coba kita perhatikan, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita menjumpai sebuah penjelasan yang jelas sekali bahwa Allah itu menyatakan inisiatifnya untuk berkarya bagi manusia. Ketika pada awal manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak tahu harus bagaimana. Ya, ketika dia jatuh dalam dosa. Nah, Allah menyediakan sarana. Ya, yang pertama kita tahu Allah menyediakan sarana untuk menutupi ketelanjangannya. Lalu kemudian manusia diberitahu harus bekerja keras. Dan selanjutnya, dalam perjalanan sejarah hidup manusia, Allah menyediakan cara bagaimana mereka bisa memperoleh belas kasihan Allah, yaitu dengan cara mengikuti peraturan dan petunjuk Allah. Ya, tentu lewat tata cara ibadah yang kita bisa baca di dalam kitab Pentatuk, ya, 5 kitab Musa itu. Dan sampai pada akhirnya Allah memberikan anaknya sebagai korban untuk keselamatan manusia. Itu berawal dari inisiatif Allah untuk mengasihi manusia. Jadi memang sejak awal Allah itu punya inisiatif untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Itu kita perlu tahu, kita perlu pahami, dan kita perlu percayai. Poin ini mengajar kita bahwa sesungguhnya Allah begitu baik dan tulus mengasihi kita. Dia mengasihi tanpa melihat keberadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, Dia mengasihi kita yang dalam kelemahan dan kekurangan. Dia mengasihi bukan karena kita telah memberi sesuatu kepadanya. Dia mengasihi karena kita ini biji matanya. Karena itu di poin yang pertama ini saya ingin katakan kepada kita, jangan pernah sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan tinggalkan Tuhan karena persoalan, karena kebutuhan, karena ancaman, karena kekecewaan, bahkan mungkin karena sakit. Sebaliknya, kita perlu terus bekerja lebih giat dalam kerohanian sebagai bentuk penghargaan atas kasih karunia yang tak ternilai itu. 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia demi kasih karunia itu berawal atau bersumber dari inisiatif Allah yang ingin mengasihi manusia. Itu perlu kita ketahui dan kita percayai. Ya. Poin yang kedua yang kita renungkan Bapak Saudara adalah kasih karunia yang berlimpah. Ya, kalau kita baca di temanya kasih karunia demi kasih karunia, itu menyatakan kasih karunia yang luar biasa, yang berlimpah-limpah Bapak Saudara. Kasih karunia atau charis dapat diartikan anugerah atau pemberian. Ya, saya mengutip sebuah artikel yang menjelaskan tentang kasih karunia ini Bapak Saudara. Pertama,
kasih karunia berarti suatu pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan. Lah, pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan tersebut adalah keselamatan dari Bapa dalam atau melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang orientasi kasih karunia itu yang terutama adalah bicara tentang keselamatan. Itu hal yang bernilai dan dibutuhkan manusia. Yang kedua, kasih karunia berarti suatu pemberian yang diberikan dari pihak yang lebih tinggi derajatnya atau statusnya kepada pihak yang lebih rendah. Dalam hal ini Allah kepada manusia. Yang ketiga, kasih karunia berarti pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Dalam hal ini manusia tidak memiliki jasa sama sekali dalam menerima dan mengalami kasih karunia yang di dalamnya terdapat keselamatan. Jadi bukan karena jasa manusia kasih karunia itu diberi. Tidak ada alasan sedikit pun. Mutlak itu karena inisiatif Allah untuk mengasihi. Yang keempat, kalau kita bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia berarti pemberian tanpa harus membayar atau memenuhi syarat tertentu. Dalam hal ini kasih karunia berarti pemberian cuma-cuma atau tanpa syarat. Oleh sebab itu, tidak seorang pun bisa membanggakan diri karena memperoleh kasih karunia tersebut. Ya, Efesus 2 ayat 8-9 itu sudah saya bacakan tadi. Dari uraian tentang kasih karunia ini, kita dapat memahami bahwa sesungguhnya begitu luar biasa pemberian Allah ini. Pada intinya Bapak Saudara, orientasi kasih karunia Allah ini adalah tentang keselamatan manusia. Perubahan hidup manusia yang tadinya keluar dari rancangan Allah, sekarang masuk di dalam rancangan Allah. Hidup manusia yang tadinya buruk, sekarang menjadi baik. Yang tadinya tidak mulia, sekarang menjadi mulia. Itu kasih karunia yang berlimpah-limpah yang kita terima. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia ini akan terus kita alami sepanjang kita di dalam iman kepada Kristus. Berelasi dengan Allah, hidup sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya wujud kasih karunia Allah bukan hanya keselamatan jiwa kita, tetapi juga kekuatan atau kuasa, damai sejahtera, sukacita. Semua itu dalam satu paket kasih karunia yang Allah berikan kepada kita demi kesinambungan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Poin yang ketiga yang terakhir, hal yang terpenting adalah kita perlu memelihara iman. Karena memelihara iman inilah kasih karunia itu boleh kita alami. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini adalah persyaratan mutlak yang harus kita pelihara adalah iman, sehingga kasih karunia-Nya tetap kita alami. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi pesan di dalam poin ini adalah mari kita memelihara iman dengan cara tetap bersekutu dengan Kristus dan dengan firman Allah. Supaya dengan demikian kasih karunia demi kasih karunia itu boleh kita alami dan kita rasakan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sampai pada saat ini kami boleh kembali diingatkan bahwa sesungguhnya kasih-Mu bagi kami begitu luar biasa. Engkau mengasihi kami dengan tulus. Engkau mengasihi kami tanpa syarat.
Engkau mengasihi kami tanpa melihat latar belakang kami. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang tidak layak. Tapi justru kami menerima anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh terima keselamatan. Kami boleh terima kuasa. Kami boleh terima damai sejahtera, sukacita, dan semua bentuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Itu sebabnya biar kami boleh belajar seperti hamba-Mu. Kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Tapi kami boleh bekerja lebih keras lagi untuk membangun kehidupan kerohanian kami, membangun iman kami tetap teguh di dalam Kristus, supaya hidup kami juga jadi berkat bagi orang lain, dan orang lain pun boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu sore hari ini, lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami masing-masing. Berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan. Kalau mungkin hari ini mereka mengalami pergumulan, mereka mungkin mengalami hal-hal yang mengecewakan bagi hidup mereka, biar Roh Kudus Engkau melawat mereka, membuka hati mereka, mengingatkan kembali tentang kasih karunia, kebaikan Allah yang luar biasa itu. Ini bukti, ini jaminan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat Tuhan. Berdoa buat gereja kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar kami semua boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami semua boleh tetap tekun mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan meskipun dalam bentuk yang terbatas, dalam kondisi yang terbatas. Berdoa juga buat seluruh gereja Tuhan dimanapun berada. Gereja kami GBPS, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Walaupun lewat cara yang sederhana ini, kami percaya gereja kami, seluruh gereja yang ada boleh menjangkau jiwa-jiwa. Mereka yang belum mengenal Kristus, mereka boleh menjadi mengenal Kristus. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati pelayan-pelayan Tuhan. Berdoa buat semua yang sudah mempersiapkan ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Presiden, wakil presiden, aparatur negara, aparat keamanan kami ini dengan baik, sehingga bangsa kami boleh tetap aman dan sejahtera. Kami berdoa buat pandemi ini. Kiranya Tuhan tolong orang-orang yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga Indonesia boleh bebas dari pandemi ini, boleh ada jalan keluar, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami dan Tuhan sanggup berkarya bagi bangsa kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Selesai ibadah ini, kami akan terima berkat yang berasal dari Tuhan. Turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya.